Shalom, selamat pagi, salam sejahtera dari Tuhan kita Yesus Kristus. Bersyukur untuk kasih setia Tuhan, kita boleh berjumpa kembali pagi hari ini dalam Renungan Pagi, hari Sabtu 30 November 2024. Sebelum mengawali hari kita akan membaca merenungkan kebenaran firman Tuhan sebagai pegangan dan sebagai kekuatan bagi kita untuk kita boleh menjalani hari ini. Namun sebelumnya, mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Kami selalu bersyukur, kami selalu berterima kasih kepadamu Tuhan Yesus untuk kasih setiamu yang tidak pernah berkesudahan dalam kehidupan kami. Terima kasih untuk nafas hidup yang masih kami rasakan sampai pada saat ini. Terima kasih Tuhan untuk sehat dan kuat yang Kau anugerahkan bagi kami. Bahkan Tuhan, kami berterima kasih Tuhan walaupun dalam keadaan sakit, dalam kelemahan tubuh, dalam masalah, dalam persoalan, pergumulan, tantangan kehidupan. Bahkan Tuhan, kami berterima kasih kepadamu Tuhan dalam duka cita kami yang Kau izinkan untuk kami alami, yang Kau izinkan untuk kami rasakan. Kami selalu percaya di balik semua yang terjadi dalam kehidupan kami, Engkau Tuhan menyediakan sebuah rancangan yang sangat indah bagi kami untuk kami nikmati di hari depan. Dalam segala keterbatasan kami sebagai manusia Tuhan, kami sering melakukan salah, melakukan dosa. Kami tidak melakukan apa yang menjadi mau-Mu dalam kehidupan kami. Ampuni kami Tuhan, ampuni salah dan dosa kami, sehingga kami layak untuk duduk di kaki Tuhan dan mendengarkan firman Tuhan. Setiap kuasa kegelapan yang mau mencuri kebenaran firman-Mu, Tuhan Yesus, kami mau bersatu hati, kami tolak, kami patahkan, kami hancurkan kuasanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan Tuhan, sembunyikan hamba di balik salib-Mu, agar segala kemuliaan hanya diperuntukkan bagi Yesus Kristus. Kami siap untuk membaca, kami siap untuk merenungkan firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Saudara-saudara kekasih Kristus, mari membuka Alkitab kita dalam kitab Yeremia pasal 10 ayat 3 hingga ayatnya yang ke-5. Yeremia pasal 10 ayat 3 hingga ayatnya yang ke-5. Firman Tuhan, sebab yang disegani bangsa-bangsa adalah kesia-siaan. Bukankah berhala itu pohon kayu yang ditebang orang dari hutan, yang dikerjakan dengan pahat oleh tangan tukang kayu? Orang memperindahnya dengan emas dan perak. Orang memperkuatnya dengan paku dan palu, supaya jangan goyang. Berhala itu sama seperti orang-orangan di kebun mentimun, tidak dapat berbicara. Orang harus mengangkatnya sebab tidak dapat melangkah. Janganlah takut kepadanya, sebab berhala itu tidak dapat berbuat jahat, dan berbuat baik pun tidak dapat. Demikian pembacaan Alkitab kita, dan perenungan kita diberi judul Berhala adalah Benda Mati. Saudara-saudara kekasih Kristus, kendati Tuhan Allah telah memperingatkan bangsa Israel agar tidak menyembah berhala. Firman-Nya, jangan ada padamu Allah lain di hadapanku, jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun, jangan sujud menyembah kepadanya dan beribadah kepadanya. Namun, berkali-kali bangsa Israel melupakan dan meninggalkannya. Nabi Yeremia dengan tegas menyampaikan kritiknya kepada bangsa Israel agar segera bertobat, karena menyembah berhala merupakan kekejian di mata Tuhan Allah. Mereka tidak lagi berbakti kepada Tuhan Allah yang hidup dan menyembah berhala yang mati. Ini merupakan pelecehan dan penolakan terhadap kuasa Tuhan Allah. Mengapa bangsa Israel tergoda menyembah berhala? Ada dua hal yang menjadi alasan bangsa Israel tergoda
untuk menyembah berhala. Yang pertama, mereka sedang dijajah oleh bangsa yang menyembah berhala dan dipaksa menyembah Allah penjajah. Yang kedua, mereka melihat dan merasakan bangsa penjajah memiliki kekuatan dan kuasa serta hidup senang karena menyembah berhala. Sehingga ada yang tertarik dan tergoda untuk turut menyembah berhala. Walaupun sesungguhnya berhala tidak dapat bergerak, tidak dapat berbicara, tidak hidup dan tidak berdaya sama sekali, hanya buatan tangan manusia. Penyembahan kepada berhala hanyalah kesia-siaan. Karena itu, Israel tidak perlu takut kepadanya dan harus kembali menyembah kepada Tuhan Allah. Saudara-saudara kekasih Kristus, bagaimanakah dengan kehidupan beriman kita saat ini? Apakah kita sama seperti bangsa Israel yang meninggalkan Tuhan Allah dan menyembah berhala? Saat ini mungkin kita tidak menyembah patung dari kayu seperti Israel di masa Yeremia. Akan tetapi, banyak orang Kristen tanpa sadar telah menyembah berhala-berhala modern, seperti contohnya uang, jabatan, kekuasaan, popularitas, penampilan fisik, pencapaian-pencapaian atau prestasi, kesuksesannya, status sosialnya, game online untuk anak-anak muda, shopping, dan masih banyak lagi hal-hal di dunia ini yang tanpa sengaja sudah menjadi berhala bagi kita. Kita menikmatinya, kita senang dengan hal itu. Kita lupa bahwa hal itu telah mendukakan hati Tuhan. Misalnya contoh bapak-bapak, kesibukannya di kantor, kesibukannya akan pekerjaannya di ladang atau dimanapun pekerjaannya itu, terus dia lupa untuk parenting, ya tanpa dia sadari bahwa dia bela-belain pekerjaannya, parenting dilupakan, sudah memberhalakan pekerjaannya seperti itu. Kemudian ibu-ibu misalnya tidak bisa keluar kalau nggak bisa jalan kalau misalnya nggak pakai sepatu yang ini, atau nggak bisa jalan kalau nggak bawa tas yang ini. Tanpa sadar kita telah memberhalakan sepatu atau tas kita. Ada ibu-ibu yang seperti itu, nggak pede kalau nggak pakai apa yang dia selalu pakai. Dia telah memberhalakan benda itu sehingga mungkin mau pergi kemana ya, ke pelayanan misalnya, ke kaum ibu atau kegiatan-kegiatan komisi. Kalau nggak pakai nih sepatu sendal yang seperti ini, kayaknya nggak bisa jalan, ntar aja minggu depan. Anak-anak muda biasa tuh main game online, tidak bisa lepas dari game online. Sampai mau disuruh pun, orang tua mau suruh mengerjakan sesuatu udah nggak bisa, nanti tunda-tunda, tanpa sadar sudah memberhalakan game online. Remaja, misalnya remaja cewek mengidolakan siapa, Kim Jong siapa gitu, dicoret posternya sama adik, langsung dibentak-bentak, ya, tidak menjadi berkat bagi tengah-tengah keluarga, tidak menjadi berkat buat adiknya, tidak menjaga adiknya demi sebuah poster. Ya, hal-hal itu tanpa kita sadar kita telah mendukakan Roh Kudus dengan kata kasarnya menyembah hak Allah lain, memberhalakan barang, memberhalakan berkatnya, memberhalakan apa yang dipercayakan Tuhan bagi kita, atau memberhalakan sesuatu yang tidak perlu, tidak penting. Ya, sebab ketika kita lebih bergantung dan berharap serta memberi prioritas hidup kepada benda atau orang, melebihi ketergantungan, pengharapan dan prioritas kita kepada Tuhan Allah, maka kita telah menyembah berhala. Karena itu, marilah kita selalu mengutamakan Tuhan Allah dalam hidup dan keluarga. Janganlah benda apapun dan manusia siapapun menggantikan posisi Tuhan Allah di dalam dan melalui Yesus Kristus dalam kehidupan kita. Karena Dialah Tuhan Allah yang hidup dan telah mengalahkan maut serta menjamin kebahagiaan kita di dunia dan selamat di sorga. Mari kita berdoa.
Kami bersyukur, kami berterima kasih untuk kasih setia-Mu Tuhan yang tak pernah berkesudahan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan untuk pagi hari ini, untuk firman-Mu yang sudah tertabur di lahan hati kami Tuhan Yesus. Engkau berkati firman-Mu sehingga firman-Mu boleh tertanam, berakar, bertumbuh dalam kehidupan kami, dan kami mampu untuk mengaplikasikan firman-Mu dalam kehidupan kami setiap hari. Terima kasih Tuhan sudah mengingatkan kami untuk tidak memberhalakan apapun yang ada di sekitar kami, hal-hal, benda-benda, bahkan berkat-berkat yang Kau titipkan kepada kami, tidak kami jadikan sebagai prioritas kehidupan kami, tapi kami tetap memandang Engkau dan tetap memprioritaskan Engkau Tuhan Yesus dalam kehidupan kami. Saat ini Tuhan, kami mau berdoa, mau bersyukur bersama-sama dengan saudara-saudara kami yang berhari ulang tahun hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus, umur panjang yang adalah anugerah-Mu bagi mereka. Mohon berkat-Mu Tuhan atas setiap pribadi lepas pribadi mereka. Semakin bertambah usia, semakin bertambah cinta mereka kepada Tuhan Yesus. Segala harapan, segala keinginan, cita-cita, biarlah itu diberkati oleh Tuhan. Mereka yang berhari ulang tahun, pernikahan juga Tuhan Engkau berkati. Biarlah roh kejujuran, keterbukaan, keharmonisan, kerukunan menjadi nyata di tengah-tengah rumah tangga mereka. Mereka semakin hari semakin bertumbuh di dalam iman dan percaya kepada Tuhan Yesus. Kami juga mau berdoa untuk saudara-saudara kami yang dalam keadaan sakit, dalam keadaan lemah tubuh. Tuhan Yesus Engkau memberkati setiap obat-obat yang mereka konsumsi, makanan dan minuman yang ada Engkau berkati, agar itu semua bisa memberikan kuat bagi tubuh mereka yang lemah. Engkau adalah dokter di atas segala dokter. Dengan kuasa-Mu yang heran dan yang ajaib, Tuhan Engkau jamah setiap sakit yang diderita oleh saudara-saudara kami. Pulihkan mereka Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan, saat ini kami juga mau berdoa untuk saudara-saudara kami yang dalam pergumulan berat. Tuhan, hadirlah Tuhan sebagai jawaban atas setiap pergumulan hidup mereka. Mereka yang terikat, terbelenggu oleh dosa, Tuhan Yesus Engkau bebaskan mereka dengan cara-Mu yang ajaib dan cara-Mu yang luar biasa. Saudara-saudara kami yang terikat, terbelenggu oleh dosa, kebiasaan-kebiasaan buruk, Tuhan bebaskan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berkatilah kami Tuhan di sepanjang hari ini, kami yang ada di rumah, kami yang ada di ladang, di kantor, kami yang ada di jalan, dimanapun kami pergi dan kami berada, kami dijaga, kami dilindungi, dan segala pekerjaan kami diberi keberhasilan dan diberi kemenangan oleh Tuhan Yesus Kristus. Inilah yang menjadi doa kami, inilah yang menjadi harap kami, yang menjadi mohon kami. Ada begitu banyak hal yang ingin kami sampaikan, namun dalam keterbatasan kami Tuhan, hanya Engkau yang lebih mengetahuinya. Kami mau sempurnakan doa kami dengan doa Bapa kami yang sudah Engkau ajarkan kepada kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau-lah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Saudara-saudara kekasih Kristus, angkatlah tanganmu dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati kamu dan melindungi kamu. Tuhan menyinari kamu dengan wajah-Nya. Tuhan memberi kamu kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kamu dan memberi kamu damai sejahtera. Berkat anugerah dari Allah Bapa, kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dalam persekutuan dengan Roh Kudus menyertai kita semua sekarang ini dan sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kembali, dan bahkan sampai selama-lamanya. Amin. Demikian untuk renungan pagi kita hari ini. Tuhan Yesus dengan Roh Kudus-Nya kiranya menolong kita semua untuk bisa mengaplikasikan firman Tuhan dalam kehidupan kita setiap hari. Bagi saudara-saudara yang telah diberkati dengan firman Tuhan yang ada, silakan membagikan postingan ini, video ini kepada teman, kerabat, saudara-saudara yang lainnya, agar
berkat yang kita terima, mereka pun bisa menerimanya. Dan yang belum subscribe di channel Mendengar Suara Tuhan, kami mengundang, kami meminta dengan kasih, silakan menekan tombol subscribe dan menekan tombol notifikasi. Terima kasih, shalom, dan selamat